Kadang kita lupa bahwa uang bukan hanya lembaran kertas atau angka di layar, melainkan aliran darah yang membuat sebuah negara tetap hidup. Tanpa uang, roda ekonomi tidak bergerak. Tanpa uang, rakyat sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan tanpa pengelolaan uang yang bijak, sebuah bangsa bisa runtuh meski punya tanah luas, laut kaya, dan sumber daya alam melimpah. Inilah kenyataan pahit yang sering kita abaikan, bahwa sebuah negara bisa hancur bukan karena perang senjata, melainkan karena perang ekonomi. Indonesia hari ini berada di tengah pusaran ujian yang nyata. Harga kebutuhan pokok naik turun, nilai tukar rupiah bergejolak, utang negara menjadi bahan perdebatan, dan rakyat kecil semakin sulit menjangkau kebutuhan sehari-hari. Semua itu membuat banyak orang bertanya-tanya, kemana arah bangsa ini? Apakah kita sedang menuju kehancuran? Tetapi di balik rasa cemas itu, ada pesan penting yang harus kita tangkap. Uang memang bisa menghancurkan, tetapi uang juga bisa membangkitkan. Pertanyaannya sederhana, siapa yang memegang kendali? Apakah kita yang menguasai uang atau uang yang menguasai kita? Sejarah sudah membuktikan berkali-kali, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang paling besar wilayahnya, bukan yang paling banyak sumber daya alamnya, tetapi bangsa yang rakyatnya mampu mengelola keuangan, baik di level individu maupun negara. Lihatlah banyak bangsa di luar sana yang tidak punya kekayaan alam melimpah, tetapi bisa makmur karena rakyatnya disiplin, pekerja keras, dan cerdas dalam mengelola uang. Sebaliknya, banyak negara yang kaya raya dengan minyak, emas, atau hasil bumi, tetapi jatuh ke dalam kehancuran karena korupsi, pemborosan, dan mental malas yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan. Indonesia tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Kita sudah terlalu sering melihat bagaimana krisis ekonomi membuat rakyat menderita. Tahun 1998 menjadi saksi bahwa sebuah bangsa bisa diguncang habis-habisan hanya karena krisis keuangan. Harga-harga melonjak, rupiah jatuh, rakyat panik, dan negara nyaris lumpuh. Itu adalah pelajaran sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Tetapi anehnya, banyak dari kita masih belum belajar, masih terjebak dalam gaya hidup konsumtif, masih lebih sibuk pamer di media sosial daripada menabung atau berinvestasi. Padahal kalau kita jujur, kebiasaan kecil yang salah itu bisa memberi dampak besar bagi ekonomi negara. Lihatlah sekeliling kita. Berapa banyak orang yang rela berutang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan? Berapa banyak yang lebih suka membeli barang impor daripada menghargai produk buatan dalam negeri? Berapa banyak anak muda yang bermimpi kaya cepat, tetapi enggan bekerja keras membangun keterampilan? Semua ini terlihat kecil, tetapi ketika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya bisa menghancurkan perekonomian bangsa. Inilah alasan mengapa kita harus mengubah pola pikir kita terhadap uang. Jangan biarkan uang menjadi tuan yang memperbudak kita, melainkan jadikan ia alat untuk membangun kehidupan. Kalau setiap keluarga Indonesia bisa menahan diri dari gaya hidup berlebihan, kalau setiap anak muda bisa belajar menambah keterampilan dan menciptakan nilai, kalau setiap pelaku usaha bisa berinovasi di tengah keterbatasan, maka ekonomi bangsa ini akan tetap berdiri meski diterpa badai. Kita sering mendengar keluhan, harga naik, pekerjaan sulit, utang menumpuk. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berhenti pada keluhan atau kita bergerak mencari jalan keluar? Karena faktanya, negara ini tidak akan bisa bangkit hanya dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Pemerintah hanyalah satu bagian dari mesin besar bernama Indonesia. Bagian terbesar adalah rakyatnya. Jika rakyatnya malas, konsumtif, dan suka menyalahkan keadaan, maka mesin itu tidak akan berjalan. Tetapi jika rakyatnya rajin, kreatif, dan tangguh, maka mesin itu bisa bekerja meski bahan bakarnya terbatas. Kita harus berani mengubah mentalitas kita. Jangan hanya menjadi penonton yang mengeluh saat harga naik. Jangan hanya menjadi korban keadaan yang selalu menyalahkan pemerintah. Jadilah bagian dari solusi. Carilah cara untuk menghasilkan, bukan hanya menghabiskan. Gunakan otak dan tenaga untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Karena bangsa ini tidak akan runtuh selama rakyatnya masih punya mental juang. Lihatlah para petani di desa yang tetap menanam meski pupuk mahal. Lihatlah para nelayan yang tetap melaut meski harga solar naik.
Lihatlah para pedagang kecil yang tetap membuka lapak meski untungnya tipis. Mereka adalah bukti nyata bahwa mental juang itu ada. Mereka mungkin tidak kaya raya, tetapi mereka tidak berhenti berjuang. Itulah yang membuat bangsa ini tetap hidup sampai hari ini. Dan kita semua harus belajar dari mereka. Uang bisa menghancurkan negara jika salah kelola. Uang bisa melemahkan bangsa jika disalahgunakan. Tetapi uang juga bisa menjadi jalan menuju kemakmuran jika kita kelola dengan benar. Karena itu, jangan takut dengan krisis. Jangan takut dengan angka-angka yang membuat hati gelisah. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita menyerah. Yang lebih menakutkan adalah ketika kita berhenti berusaha. Bangsa ini punya segalanya untuk bangkit. Kita punya tanah luas, laut kaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau mengelola semua itu dengan bijak, atau kita akan membiarkannya terkuras habis tanpa nilai tambah? Karena sekali lagi, masalah terbesar kita bukan kekurangan, melainkan kebiasaan menghamburkan. Kita tidak boleh lupa bahwa nilai sejati bangsa ini bukan terletak pada berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi pada seberapa besar mental perjuangan yang dimiliki rakyatnya. Kalau rakyatnya tangguh, bangsa ini akan berdiri kokoh. Tapi kalau rakyatnya malas, bangsa ini akan runtuh meski punya uang berlimpah. Dan ingatlah, sebuah bangsa tidak akan dihancurkan dari luar kalau rakyatnya kuat dari dalam. Tetapi sebuah bangsa bisa hancur dari dalam jika rakyatnya sendiri yang lalai, malas, dan mengabaikan tanggung jawab. Maka jangan pernah menyerahkan masa depan bangsa ini kepada uang. Serahkan masa depan bangsa ini kepada kerja keras, kejujuran, dan mental pantang menyerah. Jangan pernah salah paham, masalah terbesar kita bukanlah uang, tapi cara kita memperlakukan uang. Uang hanyalah alat, bukan penentu akhir. Ia bisa menjadi pondasi, tapi juga bisa jadi bom waktu. Dan ingat ini baik-baik, Indonesia tidak akan runtuh karena miskin, tapi bisa runtuh kalau rakyatnya berhenti berjuang. Kalau hari ini keadaan terasa berat, jangan biarkan itu membuatmu tunduk. Justru di titik inilah kamu diuji. Apakah akan menjadi bagian dari generasi yang menyelamatkan negeri? Atau justru menjadi penonton yang menyalahkan keadaan? Uang bisa menghancurkan negara, tapi yang lebih menakutkan adalah ketika rakyatnya kehilangan mental juang. Maka, jangan biarkan rupiah menentukan harga dirimu. Karena harga sebuah bangsa tidak ditentukan oleh nilai tukar, tetapi oleh nilai perjuangan rakyatnya.